Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak menyadari bahwa ada banyak bentuk zina yang harus dihindari, baik itu secara lahir maupun batin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas larangan-larangan dan konsekuensi dari berbagai bentuk zina dalam Islam. Kita akan melihat betapa pentingnya menjaga hati, pikiran, dan perilaku kita agar terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama. Yang pertama, zina kolbi, yaitu zina yang terjadi dalam hati. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 235 memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya menjaga kebersihan hati. Dengan firman Allah, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Hal ini menggarisbawahi bahwa pikiran dan perasaan yang kita simpan dalam hati juga menjadi objek pengawasan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Dari kedua kutipan ini kita memahami bahwa menjaga kebersihan hati adalah kunci utama dalam menghindari zina kolbi. Karena hati yang suci akan menghasilkan perbuatan baik, sedangkan hati yang tercemar akan menghasilkan perbuatan buruk. Dengan demikian, pemahaman tentang zina kolbi menjadi pondasi penting dalam memahami zina dalam Islam secara menyeluruh. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan hati dan menjauhkan diri dari pemikiran-pemikiran yang dapat membawa pada perbuatan dosa. Yang kedua, zina al-lamam, zina yang terjadi melalui pandangan mata. Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 30 menegaskan pentingnya pandangan. Dengan firman Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga pandangan mata merupakan bagian dari kesucian yang dianjurkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah menjelaskan bahwa pandangan adalah salah satu sarana dari banyaknya sarana-sarana iblis untuk menyesatkan manusia. Rasulullah juga menekankan bahwa meninggalkan pandangan yang tidak senonoh karena takut kepada Allah akan mendatangkan keimanan yang manis dalam hati seseorang. Dari kutipan Al-Quran dan hadis di atas, kita memahami bahwa menjaga pandangan mata merupakan bagian integral dari menjauhi zina dalam Islam. Pandangan yang tidak senonoh dapat membawa seseorang pada dosa zina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga pandangan mata menjadi kunci dalam upaya menghindari tergelincirnya
diri ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mari kita telaah zina lisan, yang merupakan zina yang terjadi melalui ucapan. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 53 menegaskan pentingnya menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Dengan firman Allah, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa menggunakan ucapan yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma sosial. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai pentingnya berbicara dengan baik. Dengan sabda beliau, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Dari kutipan Al-Quran dan hadis di atas, kita memahami bahwa zina lisan atau dosa yang terjadi melalui ucapan yang tidak senonoh atau menyakitkan sangat ditegaskan dalam ajaran Islam. Ucapan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan yang besar, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk senantiasa berhati-hati dalam menggunakan kata-kata serta menjaga ucapan agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, kita akan membahas zina telinga, yaitu dosa yang terjadi melalui mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 30 menasihati umat manusia untuk menjauhi perkataan dusta. Dengan firman Allah, "Dan jauhilah perkataan yang dusta." Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak hanya ucapan kita yang harus dijaga, tetapi juga hal-hal yang kita dengarkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga memperkuat hal ini dengan menyatakan, "Akan ada nanti di antara umatku orang-orang yang duduk-duduk berbincang dengan hal-hal yang diharamkan." Rasulullah menegaskan bahwa mendengarkan pembicaraan yang tidak bermanfaat atau diharamkan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dari kedua sumber tersebut, kita memperoleh pengertian bahwa zina telinga seperti mendengarkan gosip, fitnah, atau pembicaraan yang menyesatkan sangat tidak dianjurkan. Hal ini bisa membawa dampak negatif pada spiritualitas dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memilih secara bijak apa yang mereka dengarkan dan dari mana mereka mendapatkan informasi. Yang kelima, zina yadin, yaitu dosa yang terjadi melalui tangan. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 menegaskan larangan mendekati zina. Dengan firman Allah, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini menegaskan larangan tegas terhadap tindakan zina, termasuk melalui sentuhan fisik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga memberikan penegasan mengenai zina yang dilakukan melalui tangan. Dengan sabda Rasulullah, "Dua tangan juga melakukan zina dan zinanya adalah sentuhan." Dari kedua sumber tersebut, kita memahami bahwa tindakan zina yang dilakukan melalui tangan, seperti menyentuh lawan jenis tanpa hak atau melakukan tindakan fisik yang tidak senonoh, sangat dilarang dalam Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kebersihan tindakan fisik dan menghindari perbuatan yang dapat membawa pada dosa zina. Yang keenam, zina kaki, yaitu dosa yang terjadi melalui langkah-langkah yang menuju tempat yang haram. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168 mengingatkan umat manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Dengan firman Allah, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Ayat ini menegaskan pentingnya menjauhi segala hal yang dapat membawa pada perbuatan dosa dan maksiat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
juga mengingatkan kita akan bahaya zina yang dilakukan melalui langkah-langkah menuju tempat maksiat. Dengan sabda Rasulullah, dua kaki juga melakukan zina, dan zinanya adalah berjalan menuju tempat maksiat. Dari kedua sumber tersebut, kita memahami bahwa langkah-langkah yang menuju tempat yang haram atau melakukan perjalanan untuk melakukan dosa adalah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kehormatan langkah kita, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat membawa pada dosa. Ketujuh, zina al-lamam, yaitu zina yang sebenarnya dilakukan dengan kemaluan. Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 68 mengutuk perbuatan zina dengan tegas dengan firman Allah, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan zina adalah dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga memperingatkan bahwa iman seseorang tidak berada dalam keadaan sempurna saat ia melakukan perbuatan zina. Dengan sabda beliau, tidaklah seorang pezina itu berzina saat dia dalam keadaan muslim. Dari kedua sumber ini kita memahami bahwa zina yang dilakukan dengan kemaluan adalah salah satu dosa terbesar dalam Islam. Hal ini tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi memiliki dampak yang merusak masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan selalu berusaha menjaga kesucian diri. Yang kedelapan, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami atau beristri. Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 2 menegaskan hukuman bagi mereka yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dari ayat ini menunjukkan bahwa zina adalah dosa yang sangat serius dalam Islam dan dikenai hukuman yang berat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan hukuman bagi pelaku zina, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Beliau bersabda, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan bagi mereka perempuan yang berzina, yang belum menikah dengan belum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Dari kedua sumber tersebut, kita memahami bahwa zina oleh orang yang telah bersuami atau beristri adalah pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan hukum Islam. Hukumannya sangat berat sebagai bentuk penegakan keadilan dalam agama Islam. Kesembilan, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau beristri. Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 2 menegaskan hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dari ayat ini menunjukkan bahwa zina adalah dosa yang sangat serius dalam Islam dan dikenai hukuman yang berat tanpa memandang status perkawinan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah. Beliau bersabda, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan bagi mereka perempuan yang berzina, yang belum menikah dengan yang belum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dari kedua sumber tersebut kita memahami bahwa zina oleh orang yang belum bersuami atau beristri
tetap merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan hukum Islam. Hukumannya sangat berat sebagai bentuk penegakan keadilan dalam agama Islam. Kemudian yang ke-10, kita bahas zina perselingkuhan, yaitu pengkhianatan dalam pernikahan. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 menekankan pentingnya memelihara amanah dan janji. Dengan firman Allah, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang harus menjaga komitmen dan janji yang telah diucapkan termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan sabda beliau, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dari kedua sumber tersebut, kita memahami bahwa perselingkuhan merupakan bentuk pengkhianatan serius terhadap janji pernikahan dan amanah yang dipikul oleh setiap individu. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga komitmen dalam hubungan suami istri dan memperlakukan pasangan dengan kejujuran serta keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.